kursi kosong di belakang. Jo minder ta. Wis sengsara minder. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teman-teman dari KC, dari Mas Fahmi, dari Kenduri Cinta Jakarta yang Jumat kedua setiap bulan dan sudah berlangsung tahun ke-16. Kalau di sini tahun ke-18. Mas Irfan yang juga aktivis di KC maupun di Malang. Di Malang ada obor ilahi dan religi. Mas Rahmat ini yang merintis dan mengawal Bank Wetan sampai hari ini. Canang yang sejak awal memprakarsai padang bulan, jadi induk dari semua yang kita alami ini adalah padang bulan. Sudah tahun ke-22, tahun ke-22. Jadi saya sudah 22 kali jadi bupati, terus karena saya sudah mengumpulkan masa 22 tahun setiap bulan. Kalau setiap bulan berarti kalau mau jadi caleg itu ngumpulin masa 3 kali, berarti kalau setahun berarti jadi anggota legislatif 4 kali. Kalau kali 22 berarti saya sudah jadi anggota DPR 22 kali 4. 84 kali, jadi saya pernah jadi anggota DPR Sampang, jadi anggota DPR. Jadi saya akan ngumpulin Anda ini kan supaya saya dapat jabatan, supaya saya menjadi pemimpin, supaya saya supaya dinabikan, ya, supaya Anda anggap nabi, Anda anggap pemimpin. Dan sebenarnya saya tidak peningit aslinya itu. Saya tidak peningit terus. Ning tak konangi dhewe. Wis singidan ning aku dhewe sing menangi. Ayo metu. Akhirnya metu aku. Karo Mbak Fia metu. Terus ada teman dari wis ya, Mas Irfan sudah ya, Canang sudah. Saya minta resume jadi gimana piye, Mas Haryanto? Endingnya gimana tadi? Goalnya apa tadi? Sehingga saya tahu harus meneruskan bagaimana. Jadi tadi teman-teman kita minta untuk bercerita setelah bermaia bertahun-tahun itu, dan ada yang baru mengenal, baru mendengar, itu efeknya seperti apa dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak hal yang kita catat. Pertama, mereka lebih luwes melihat kahanan, lebih bisa menerima kondisi apapun menjadi sebuah kebaikan, lebih bisa mengakui meskipun dia memperoleh sesuatu yang benar, menganggap bahwa yang lainnya tidak harus disalah-salahkan dan dilawan-lawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka sampai kesimpulan bahwa tidak ada paksaan untuk ini loh yang benar, tapi semuanya lahir dari proses kesadaran masing-masing bahwa ini yang benar menurut kita. Sampai tahap itu baru kita mau masuk tadi ke tahap ngopo kok janjane ngumpul bareng. Kebersamaannya itu apa yang mengikat. Sedikit tadi ada yang menyampaikan ya karena niatannya dengan bersama ini merasa asik, kalau lihat di tempat yang lain pengajiannya kurang asik, baru sebatas itu tadi. Kemudian yang ketiga tadi menemukan bahwa bukan tindakannya, tapi motif tindakan itu yang lebih menentukan dari nilai tindakannya. Sampai itu kemudian yang Mas Amri tadi itu tentang jualan buku, ada keinginan, bukan keinginan ya, ada semacam kesadaran ini wis ngerti maknya ini terus ono rasa pengen nularke gitu. Jadi teman-teman ada yang kemudian membentuk dalam bentuk lingkaran, ada yang kemudian berinisiatif untuk jualan buku, ada yang berinisiatif share-share dan sebagainya. Sampai itu setelah tahu bahwa ini enak dan ini benar, ada semacam keinginan untuk ya tonggoku kudu ngerti iki, koncoku ya kudu weruh. Dan hampir beberapa yang datang sini merasa menjadi korban atas ajakan dari temannya. Awalnya seperti itu.
Tapi akhirnya mereka berproses dan menemukan dan akhirnya berancang-ancang untuk mencari sapa menaiki sing takja. Bukan untuk multi level, bukan. Tapi karena kesadaran bahwa harus disampaikan bersama. Seperti itu Cak tadi dari teman-teman. Ini bedanya apa dengan yang bertahun-tahun sudah kita lakukan yang mengerucut dan berpuncak pada terhimpunnya para relawan penulisan yang sudah berjumlah 52 yang diolah oleh Mas Helmi. Bedanya apa dengan jajak pendapat ini tadi? Penghayatan masing-masing tentang makya, terus ada pembidangan-pembidangan, terus bedanya apa karo sing wis diolah terus akhirnya jadi program penulisan yang sedang diproses itu. Iya, terima kasih. Kalau menurut pendapat saya ini tadi beberapa yang sudah disampaikan oleh teman-teman sebanyak 8 orang tadi ini lebih memberikan contoh beberapa tekanan yang sangat nyata mengenai kedaulatan, gitu ya, kedaulatan manusia makya, termasuk tadi yang sangat saya rasakan tadi yang di sebelah kiri saya itu menyimak makyahan yang mungkin juga belum lama tapi sudah mengambil keputusan yang sangat luar biasa di dalam hidupnya tadi, keluar dari kuliah tadi. Ya, maksud saya apapun saja temanya dari masing-masing individu, tapi kan itu sudah terhimpun sama dengan yang Anda himpun dalam penulisan 52 orang itu. Bedanya apa dengan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun? Jajak pendapat ini tadi. Ini lebih memberikan pengayaan ya, lebih memberikan tambahan data. Kenapa tidak kita lakukan nanti pada proses penulisan yang kedua kalau mau pengayaan? Sebenarnya goalnya apa ini tadi kita 4 jam tadi? Kalau soal kedaulatan bukan itu ceramahnya Sabran, bukan dari Anda itu Sabran itu yang mengumumkan kedaulatan, dan itu judulnya Kiai Kanjeng kemana-mana belajar kedaulatan itu kan. Jadi goalnya apa ini tadi? Betul tentang ini kan. Dan kemudian yang terakhir tadi dibacakan apa itu? Kedaulatan manusia makya. Ya, itu berarti sudah puncak atau itu? Sudah pemahaman yang puncak. Jadi sudah tidak ada lagi ilmu makya. Sudah 9 itu sudah puncak, dan ibarat Quran ini saya tinggal mengucapkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kemudian ini khutbatul wada dan selesailah makya. Gitu kan? Sudah tidak ada perlunya lagi. Dan Anda sekarang silakan pulang dengan kedaulatan Anda masing-masing. Apa yang wajib ada, apa yang boleh tidak ada, Anda harus berdaulat. Apakah makya harus ada? Allah pasti ada, Rasulullah harus ada, Islam harus ada. Tapi makya apa harus ada? Kan nggak harus ada, Anda harus berdaulat. Anda meninggalkan makya juga tidak ada masalah. Apalagi saya tidak ada, tidak pakai NKB. Apalagi sekarang, sudah selesai kita sekarang. Sekarang mulai. Atau gunakan kedaulatanmu sekarang kepada saya, kepada siapapun yang di depan sini. Terus saya disuruh nurusin apa ini menurut Mas Haryanto? Bukan terus kipi ya saya. Wes dianggap ilmunya. Bahwa di dalam makya itu Anda berdaulat, gitu. Bahwa di sini tidak harus patuh kepada person, gitu kan? Wes tau wes beres tuh. Bahwa urip tambah enteng, simbah iso seger, kan gitu kan? Iso apa meneh saiki? Selama apa nih saiki? Terus saya harus apa lagi ini sekarang?
Mutiar lagi ya. Ayo biar urusan bisa aja. Sekarang biar. Ning sabrang mesti iso jawab iki. Teman-teman, saya ajak Anda untuk mengalami sesuatu yang mungkin tidak pernah Anda bayangkan dan mengalami keberanian untuk hancur. Keputusan tidak pada bubar, tidak pada balik, dan memilih untuk duduk di sini itu juga adalah statement kedaulatan dari para pelaku Ma'iyah. Beneran? Nah, sekarang ada daulat apa? Dalam Ma'iyah, ilmu bisa datang dari mana-mana, bahkan dari kesunyian dan melihat mukanya Cak Nun aja yang nggak ngomong apa-apa juga bisa jadi ilmu. Bener ora? Wah, aku jek duwe 900 kuda. Bang. Tapi masalahnya saya tidak mau mentransfer ke Anda. Yang sekarang menjadi era adalah di mana Anda diajak untuk mengalami bagaimana mencari dan menemukan. Dan ada sudah kita rapatkan kemarin-kemarin itu sasaran substansial mengenai apa yang akan kita dapatkan dari Mojopat Syafaat ini yang kemarin dikaji tidak bisa kita laksanakan. Tapi terbalik tadi. Akhirnya berpuncak pada al-yaumul akmaltu lakum dinakum. Asih ayo, saiki ayo. Ya saiki ngene wae. Wis berdolol sak karepmu arep ngopo aku. Tontokke saiki. Ngono kuwi. Ngono. Oh, mustasib menang. Ya serah apa-apa jenenge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus terang saya bingung dari tadi karena saya sendiri sebelum kenal Ma'iyah juga pengecut. Setelah ada di Ma'iyah juga masih pengecut. Gak ada keberanian sama sekali untuk mengatakan sesuatu yang ya ingin saya katakan. Misalnya tadi Pak Kiai Muzamil sudah mencontohkan tentang pajak, tentang Imam Mahdi yang menghapus pajak. Tapi jiwaku maaf ya, tidak berani untuk bilang pajak itu zalim itu, karena mungkin ya saya lebih zalim daripada yang sekarang berkuasa. Mungkin karena yang kedua adalah kita sering mendengar himbauan-himbauan di sini juga, himbauan ibaratnya saran-saran atau sebaiknya begini. Tapi kalau yang namanya eksekutor itu kan, kalau dia ngomong itu kan kayakun itu pasti terjadi. Buat jalan jadi, buat anggaran sekian jadi, buat apa jadi, eksekutor gitu. Nah, kita di sini kayak memang kita tahu tentang penipuan banyak sekali dikupas dalam beberapa Ma'iyah, tentang pendidikan kita yang kacau balau, tentang kurikulum yang kacau balau. Tapi bagaimana mengubah itu semua? Bagaimana kita tampil mengeksekusi yang kita yakini menjadi kenyataan yang sebenarnya di masyarakat? Bagaimana bukan cuma himbauan atau sebaiknya begini, tapi nyata bahwa kita nggak usah bayar pajak, nggak apa-apa misalnya. Itu nyata, tidak sebaiknya kita nggak usah bayar pajak.
misalnya gitu. Atau kita misalnya tentang pemilu-pemilu itu omong kosong semua tuh ya. Kalau nyata yang ada dalam pikiran kita jadi kenyataan, misalnya nggak usah ada pemilu, masing-masing alul haliwat akdi yang pinter-pinter bahasul masail itu kumpul, yang terpilih ulama yang sudah memenuhi syarat itu terkumpul kemudian menetapkan pimpinan, itu sudah cukup. Nah, itu dinyatakan secara menyejarah, bukan cuma idealis cita-cita yang berawang-awang itu. Saya ingin membumi itu ada dalam kenyataan, bukan cuma mimpi-mimpi. Gitu. Semoga angan-angan saya jadi kenyataan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya hipotesis bahwa kedaulatan pada setiap individu itu pasti, tapi ternyata ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya, misalnya ketertataan pengetahuan dan ilmu di dalam akalnya. Nomor 2, ketangguhan mentalnya. Nomor 3, pemahamannya mengenai makom atau posisi dia, titik koordinat dia di tengah masalah-masalah di sekitarnya. Hipotesis saya adalah ternyata tidak semua orang sebaiknya berdaulat. Ada orang yang tidak perlu berdaulat. Contohnya Muhtasib. Bahaya kalau terlalu berdaulat, itu gue pecah dewe. Itu ndasmu pecah dewe. Mikir sing ora-ora, mikir sing dhuwur-dhuwur. Meskipun maksudnya bagus, tapi menurut saya itu jangan terlalu masuk hati. Tapi intinya adalah yang Anda maksud tadi, bagaimana kita membumi dan mengubah, betul? Itu maksudnya kamu apa orang Ma'iyah? Atau seluruh Ma'iyah? Maksudmu seluruh alam semua pelem udah itu mulai tau bahaya tau gue berdaulat ini bahaya gue seluruh alam semesta. Kan Allah sudah mengatakan, aku tawarkan amanat ini dulu kepada laut dan gunung-gunung, tapi mereka menolak. Manusia yang mau menerima amanat khilafah itu karena mereka zalim dan bodoh, kan begitu? Zaluman jahula. Tetapi sekarang kita terjebak pada posisi nggak bisa mengelak bahwa kita ini menanggung amanat dari Allah itu untuk mengkhalifai dunia, ya kan? Tapi Allah sendiri mengatakan satu dasar bahwa kemauan dan kesediaan kita untuk berdaulat itu karena kita bodoh dan zalim. Ya, Pak. Surat apa itu, Pak Muzamil? Al-Ahzab. Nah, jadi sekarang kalau kita persempit, Ma'iyah harus merubah Indonesia, gitu maksudnya. Astagfirullah. Maksudmu ki sapi kon merubah dunia, alam semesta maksudnya. Merubah alam semesta. Gue mau ngomong pajak, gue mau ngomong pilkada, ngomong kosong. Ojo tuh ombo-ombo tuh. Nek gue ngomong pilkada, ngomong berarti gue ngomong NKRI. Skalanya diperjelas. Nek alam semesta gue. Nah, ya rundingan kok noro rapat khusus ki malaikat Jibril. Kowe. Gusdur. Kali Jogo, Nyai Roro Kidul, saya Belah Belu, saya Jumatil Kubro, kalau Mbak Petro. Alam semesta gitu. Aku nak krungu moro tuamu piye. Nang ndi sip kowe, bengi-bengi sip ngurus alam semesta. Manusia harus tahu skalanya. Oke, sekarang ya sambil kalau itu ternyata memang tidak pernah khatam aslinya. Tidak pernah khatam tadi. Kalau saya ucapkan al-yawma akmaltu lakum dinakum,
Ternyata tidak begitu keluar dari ruangan ini, keluar dari Kasihan dari Taman Tirto, Anda bertemu dengan lampu merah, gitu. Anda ketemu dengan pilkada, Anda bertemu dengan NKRI dan lain sebagainya, Anda bertemu dengan MRT, LRT, ya. Nah itu Anda harus perjelas skalanya, gitu ya. Maka sebenarnya 9 poin itu menurut saya adalah keberangkatan, bukan puncaknya. Sejak awal 9 poin itu dijadikan arena di mana kamu bermain. Bukan kamu boleh bermain di mana saja baru sampai ke 9 tema itu. 9 itu tadi di awal sudah dijadikan kiri. Sekarang kamu main bola, yang sini main pingpong, yang sini badminton, yang gitu. Bukan dolanono sakarepmu kok lagi disimpulkan. Kalau terakhirnya kesimpulan selesai. Nah sekarang kalau kembali ke mutasid gini, jadi Ma'iyah itu harus merubah Indonesia. Oh jalan semesta ya? Pencandasku meluan itu. Lian Anda lainnya boleh menjawab. Iya orang dulu. Indonesia apa alam semesta ngono ya? Astagfirullah. Supirku, kowe wajib nyupiri aku mergo kowe tak gaji. Nggih. Ya ta? Ning nek tanggoku arep nyetiri apa ora iki sak karepe dheke wong ora tak gaji. Betul enggak? Nggih. Nek tanggoku kuwi wajib ora? Tanggane jenengan mau. Nggih, sik. Nek sopirku, pemaku duwe sopir, kuwi wajib wong aku gaji dheke untuk nyopir, dia wajib nyopir. Ning nek tanggoku apa koncoku monggo aku tidak menggaji dia untuk menyopir, ya dia tidak wajib nyopir. Nggih. Terus kenapa kita wajib? Karena karena warga itu mempunyai ide dan dia harus mengupayakan idenya tersebut. Konotasinya bukan hanya langsung di pemerintahan wajib membenarkan tentang pajak atau wajib misalnya DPR ya menjadi dewan, tapi ini wajib idenya ya, sendiri itu kan. Jadi ngene lho karepmu iki, kowe mewajibkan dirimu. Nggih. Nah, itu beda dengan wajib dalam arti objektif. Ngerti? Nggih. Misalnya aku mewajibkan diriku untuk tidak menjadi pejabat. Itu bukan hukum objektif. Kalau hukum objektif adalah saya secara undang-undang dilarang menjadi pejabat. Ngerti? Nggih. Nah, yang kamu maksud tadi itu subjektif dirimu, bukan objektif undang-undang. Oh, gitu. Jadi saya kira menurut objektif undang-undang wajib ora kowe. Boten. Nah, wis paham gue ya? Nggih. Lumayan. Lho, rakyat lah sing bayari pemerintah. Jadi sing marake pemerintah wajib dandani kuwi lak mergo dibayari rakyat. Nah, rakyatnya dhewe wajib ora? Untuk konotasi undang-undang itu Cak Non, Nggih. kan pemerintah sudah ditunjuk Iya. dari rakyat. Ditunjuk dan diberi fasilitas. Nggih. Terus Jadi maka kewajiban wajib. rakyat niku wau pun dikeke ke pemerintah. Iya. Nggih niku wau. Dadi rakyatnya pun boten. Ah, berarti kowe lah rakyat. Ini kan tadi menurut panjangan subjektif. Nek objektifnya menurut Kowe undang-undang. mergo aku ngandani kowe. Kowe semula kan ra iso bedake kowe. Nah, mulai saya ngerti ya, mengambil jarak dari dirimu sendiri. Bukan apa maumu, terus kamu pikir itu semua orang harus seperti itu. Kamu harus bisa mengambil jarak antara dirimu dengan lingkunganmu. Nah, jadi sekarang yang dimaksud wajib apa tidak kan pasti bukan subjektif, pasti objektif. Berarti saya ini wajib apa ora? Boten. Ah, sepodo ya kayak gitu ya. Sepakat ke ya. Wes engko golek mie bareng. Soalnya tadi masih bertentangan, oke? Nggih. Berarti wes orang wajib. Lho nek kowe wajib terus pemerintah apa jenenge? Wajib muakaf ngono. Oke ya. Nah, teman-teman sekalian begini. Kalau di dalam peristiwa
para nabi dan rasul itu ada yang namanya nabi, ada yang namanya rasul. Selama ini di dalam pemahaman epistemologi dan pemakaian di kalimat-kalimat kurang kurang dipandu kita itu untuk membedakan Nabi Muhammad atau Rasul Muhammad. Jadi kalimat itu mestinya kapan menyebut Rasul Muhammad itu ada konteks yang berbeda dengan Nabi Muhammad. Kenapa kita kalau selawatan Kanjeng Nabi itu karena ada konteks syafaat berdasarkan Nabi dari kata nabaun, kabar atau berita. Jadi Nabi adalah orang yang oleh Allah dititipi ilmu untuk disampaikan kepada orang banyak. Itu Nabi. Jadi Allah titip nang Nabi kayak gitu, tapi dia hanya boleh menganjurkan. Dia hanya yad'una ilal khair. Jadi opsinya hanya menganjurkan. Tapi kalau Rasul itu sertifikatnya jenenge risalah. Kalau Nabi dari nubuah. Kalau risalah itu adalah SK untuk mengaplikasi nilai-nilai Allah itu tadi. Maka dia punya hak untuk ya'muruna bil ma'ruf. Hak untuk memerintahkan. Jadi Rasul itu sebenarnya semacam pemerintah kalau sekarang. Jelas ya? Bedanya Nabi sama Rasul ya? Jelas ya? Saya tanya sekarang, Ma'iyah ini menjalankan nubuah, garis nubuah apa menjalankan garis risalah? Nubuah, Mas. Nubuah ya? Nah, kalau nubuah wajib enggak untuk mengaplikasi? Enggak wajib. Wajib enggak Anda memikirkan pemerintahan, memikirkan Indonesia, memikirkan orang miskin, memikirkan pajak? Wajib enggak Anda? Tidak wajib. Sama sekali tidak wajib. Kewajiban Anda sebagai manusia hanya terbatas ku anfusakum wa ahlikum nar. Tapi kenapa kita yang paling banyak memikirkan rakyat? Kenapa sampai saya menghabiskan hidup saya tanpa karier pribadi untuk seolah-olah saya ini punya kewajiban? Mohon maaf, kenapa saya lebih sering ketemu umat Muhammadiyah daripada ketua Muhammadiyah? Oke, Guse, ojo. Udah kerungu sastrawan gitu. Nah jadi Mas, Bapak Ibu sekalian, saya ingin Anda berbahagia dengan kesimpulan ini. Anda kan tidak ada kewajiban apapun untuk duduk di sini. Semalam suntuk, tidak ada kewajiban. Bahkan Anda di sini mau mikirin, kok gini ya, kok gitu ya. Sampai Muftasib bingung dewe. Pilkada itu omong gosok. Saya ingin membumi. Sampai menurut saya, sampai kumpulnya miring-miring namanya. Jadi kumpulnya berdaulat gitu. Kenapa Anda mau susah payah kayak begini? Kenapa Anda mau? Karena Anda memilih derajat yang lebih tinggi daripada orang yang menjalankan kewajiban. Anda bersodakoh kepada Indonesia. Anda beramal soleh kepada Indonesia. Ya toh? Anda berinfak kepada Indonesia. Semakin engkau memikirkan rakyat Indonesia, semakin tinggi infak dan sodakohmu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kue ini ganjaranmu dhuwur banget. Coba ya. Lebih tinggi mana kualitas kewajiban sama sunat? Ojo sentimental ya. Zakat sama infak tinggi mana? Infak, karena kalau zakat jangan dikongkon. Tapi kalau infak kan kamu nggak harus, tapi kamu rela melakukannya, kan gitu. Nah, di Ma'iyah Anda itu tidak wajib. Wong Anda tidak dibayar untuk jadi pejabat, untuk jadi pengurus negara, tapi Anda mau memikirkannya. Anda bahkan mau menerapkannya di desa dan di lingkungan Anda. Nilai-nilai, karena apa? Karena Anda bersedekah. Jadi saya mau kemana-mana
ini saya belum istirahat dari, mohon maaf, dari aduh banget lah pokoknya kono kayak Mbak Fia, aduh banget 2 minggu aku nang petang kota, ditambah-tambah acaranya di Atlanta, di Washington, New York sama Philadelphia, kemudian tekan kini langsung Malang, Gresik, Malang meneh, Sidoarjo, Sragen, lagi Bali rong dina iki. Gitu ya. Kenapa saya sehat dan saya mau melakukan itu, tidak serak suara saya dan tidak habis energi saya, karena saya sedang bersedekah. Enak toh bisa sedekah? Bangga toh? Gede hatinya toh? Gede hatinya toh? Nah sekarang kapan saja engkau memikirkan Indonesia, kapan saja engkau memikirkan keadaan sosial, niatilah sebagai sedekahmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah akan membalasnya melalui anak-anak dan cucu-cucumu. Loh enak sih, Rek. Gitu loh. Jadi ini satu kesimpulan yang dari ini atas jasa Mustasib loh. Ya, atas jasa Mustasib ini ya. Jadi sip kowe ndak usah berdaulat. Kowe rasa infak, kowe gayaranmu wis akeh banget. Untuk royalti suka wong semene kae iki. Jadi mulai sesuk kuplukmu ditoto. Miring-miring ini kaya Tarsan kok. Ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kita sudah dapat nubuah, risalah. Dan tidak pernah dibedakan, apalagi nyun sewu teman-teman di 1-2 institusi lain yang bernama yang non Islam itu ya kan ada kata Rasul ya dipakai gitu. Tapi tanpa pemahaman seperti itu. Rasul jumlahnya 25 terbatas, tapi kalau Nabi tak seorang pun sampai hari ini bisa menyimpulkan jumlahnya berada. Dan Anda semua ini berada di dalam wilayah nubuah. Tapi suatu saat Anda mungkin diamanati Allah untuk memegang risalah, Anda dikasih SK oleh Allah dan Anda harus siap. Tapi seandainya Anda tidak akan mendapatkan risalah apapun, Anda harus bangga bahwa Anda ini tiap hari berinfak. Ikilah nek cara wong biyen kan nirakati, ya Ra. Anda ini nirakati masa depan bangsa Indonesia dengan mau tirakatan toh iki. Iki tirakatan iki apa meneh iki nek tirakatan? Rialat ya, rialat tirakatan, dan ini kan saingan dengan tirakatan 17-an. 17-an itu tidak hanya berpikir gaple barang. Gaple sok-sok ngombe barang toh. Itu kan tirakat yang luar biasa. Mau mengorbankan dirinya bahwa di dalam tirakatan itu dia mabuk. Itu kan malaikat agak bingung, dan itu kan membuat langit menjadi bergolak dan menjadi dinamis dengan mabuk dan gaple ada itu kan. Aku tak lem kabeh pokoknya. Dia satu hal. Jadi sedekah ya. Anda kesini sedekah, jangan dipikir Anda kesini mencari, hanya mencari, tapi Anda sudah memberi. Sedekah kan memberi. Gitu ya Mas ya. Oke, ini saya akan shortcut ke rencana yang sebenarnya bulan depan Mas Haryanto. Tadi kan sudah disebut oleh siapa tadi? Pak Muzamil bahwa Indonesia bagian dari desa saya. Bukan desa saya bagian dari Indonesia. Ini soal cara berpikir. Kalau ngomong kewarganegaraan, kependudukan, ya desa saya bagian dari. Ini cara berpikir untuk akhlak dan mental. Gampangannya gini loh. Anda itu bagian dari saya, dan kalau bisa saya itu bagian dari Anda. Dan itu bareng-bareng sama-sama. Saya bagian dari Indonesia, tapi saya lebih memakai Indonesia itu bagian dari saya. Kenapa? Kalau saya adalah bagian dari Indonesia, maka naluri saya adalah minta bagian kepada Indonesia. Benar? Nah sekarang aja 1 dari 10 pemimpin Islam dunia, coba. Nah kalau saya adalah bagian dari Indonesia dan dunia, maka saya nagih. Loh, wah aku gedabikan ya pengajian benbengi nganti esuk ya, salaman itu sak jam setengah ya. Burung foto nih, burung nano sing meteng kon ngelus-ngelus. Kon dongan kon nyebul, ono sing ora meteng-meteng kon nyebul. Aku dudu pemimpin Islam
dunia itu ngono. Kalau saya bagian dari dunia, saya akan menagih atau minta bagian kepada dunia, tapi aku tidak akan minta bagian apapun kepada dunia dan Indonesia, karena dunia dan Indonesia adalah bagian dari cintaku, dan aku akan memberinya terus, bersedekah terus, dan menginfakinya terus. Jelas ya cara berpikirnya ya, itu ya. Oke. Sekarang sebelum saya minta kepada teman-teman Bambang Wetan, kita musik dulu. Mudah-mudahan al-yauma akmaltu lakum dinakumnya ternyata ternyata batal ya. Tak batal ke dhewe soalnya liyane rawani batal ke. Tak batal ke dhewe. Sebenarnya saya tuh ingin jajak pendapatnya tuh gini loh Mas Herianto, sederhana aja. Kalau di luar Maiyah acara itu berapa jam? Yosok 3 jam insyaallah. Rata-rata 2 jam. Di Maiyah berapa? 7 sampai 8 jam. Nah itu kan kalau dicari faktor-faktornya kan asik. Itu tak aja loh Kak. Saya bukan ingin Anda kagum sama Maiyah, enggak. Supaya Anda itu mengerti seberapa dalam Anda harus bersyukur kepada rahmat Allah. Nek kowe ora gumun, ora takjub, Robbana ma khalaqta hadza batila. Ada orang kok ngelumpuk, gelem mikir menteleng nganti esok. Itu kan Robbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kamu tidak kagum dan takjub kepada kenyataan itu, terus bagaimana kamu bisa menghayati rahmat Allah? Bukan soal Maiyah hebat apa tidak. Maiyah boleh tidak ada, dan saya boleh tidak ada. Dan tidak boleh Anda menabi-nabikan saya, mengkultus-kultuskan saya. Aku sudah digersik sama di Sidoarjo kemarin, tak praktekke. Angger ana wong kultuske aku mudo. Ayo ngabeki aku. Kalau ada yang memberhalakan saya, aku mudo. Arep piye kowe? Iki ngelu ya di TV. Wani weh, gini. Supaya Anda tahu bahwa saya itu bukan siapa-siapa. Bahwa saya itu boleh tidak ada dalam hidup Anda. Bahwa nilai Maiyah juga boleh tidak ada. Kalau Islamnya benar sudah cukup Islam aja. Gitu loh. Dan saya minta teman-teman semua di luar sana tidak usah curiga-curiga bahwa di sini ada kultus-kultus. Gitu loh. Mulanya aku sering miso apa sebabnya? Ben ora kok kultuske. Ya lah. Jadi semakin saya miso, semakin saya menolong engkau semua dari pengkultusan, menolong engkau semua dari menabikan yang bukan nabi. Benar gak? Semakin banyak saya miso dan ngomong elek, semakin tinggi pahalanya. Karena aku menyelamatkan umat manusia dari pemberhalaan, betul gak? Bayangin aku tak serem nonton awakku, tak kayak ini lah dia, serbanmu tak salikan. Oh maksudnya ini salaman ini. Wah, kalau terus aku ngomong mesti aku enggak Allah. Hasunallah. Wes. Kan kowe ngutuske aku tenan. Nah, bangane kowe tersesat. Aku ingin menyelamatkanmu semua dari ketersesatan dengan sebanyak mungkin. Bisa. Logis gak? Itu kultus taek. Ayo, kultus. Opo. Itu ya. Oke ya. Oke. Mas, gini aja kita berangkat dari Padang Bulan 1. Kita mulai dari musik. Di Padang Bulan itu mulai diselenggarakan. Cak Yus mana Cak Yus? Mohon Cak Yus bisa maju. Cak Nang ini menyelenggarakan
atas panduan Cak Fuad, apa yang kita sebut takdib ladang bulan. Udah, nggak ngomong Islam dulu, nggak ngomong nilai macam-macam dulu, takdib aja. Takdib itu dari kata adab. Bagaimana supaya kita mulai belajar beradab. Faktor-faktornya ternyata banyak sekali dan itu yang disebut karakter sekarang itu. Jadi sekarang takdib itu dari kata adab ya. Takdib itu anak-anak SMK di sekolah di Menturo Jombang sana itu kita latih, kita ajak bersama-sama mengalami sesuatu untuk supaya jiwanya beradab, mentalnya beradab, pikirannya beradab, keputusannya beradab. Gitu ya. Saya ingin nih coba Mas G sama Mas Gianto, Saryanto, Mas Gianto sama Mas Saryanto umpamanya ya, ini sampai tidak kenal satu sama lain. Gue duduk kang masmu, kayak duduk adimu, gue rasa peduli di antara kalian. Ora tepung dan orang duwe kepentingan. Sekarang tutuken sarone dewe-dewe. Dewe-dewe. Nah ini isi rundingan ini, isi harmonis, isi beradab. Dewe-dewe, kabeh-kabeh, dewe-dewe sakaremu, dewe-dewe. Oke, itulah Kabinet Republik Indonesia. Dewe-dewe, cacat-cacatan, gitu, apa jenenge, saling menyerang, saling meniadakan, saling mengecam dan seterusnya. Sekarang coba mulai beradab itu apa? Oh, ono kiwa, ono tengen, ono kiwa, ono tengen. Coba kalian berproses untuk berkenalan. Misalnya angin berkenalan sama daun, gitu ya. Ini sastrawan ini. Angin berkenalan dengan daun. Kuman daun menggoyang-goyangkan badannya sehingga dia ojo kibosik toh. Sehingga warna menjadi apa namanya? Berubah-ubah. Karena cahaya melintas-lintas secara tidak menentu. Jadi upamane Mas Bayu sampean duduk sak karep sampean ning jaman urung tepung sapa-sapa. Sebelum yang lain-lain coba Bayu bikin dirimu beradab. Jadi mengenal irama, mengenal nada dikit-dikit. Itu bedanya alam dengan manusia. Kalau manusia itu akil balik. Jadi ternyata jawabannya baik hardware. Jadi komposisi pola-pola sosial, pola-pola silaturahmi, pola-pola kebersamaan, ya, pola-pola demokratisasi. Ya, juga ada yang sifatnya sangat software. Jadi ternyata ada bangunan rohani, ada bangunan intelektual, ada bangunan mental, ada bangunan sedemikian rupa di dalam diri manusia ma'iyah itu yang memungkinkan dia bisa menyelesaikan masalah secara sangat determinatif, secara sangat akurat, tanpa biaya banyak-banyak. Itu maksud saya, Mas. Kalau ini Anda cari sendiri, insya Allah akan dikabulkan Allah. Dan jangan dipikir terus Anda cuma jumlahnya berapa ribu orang menyelesaikan masalah Indonesia. Enggak. Anda itu pekerja sekunder, pekerja primernya adalah Allah. Emang Nabi Musa bisa dikejar Fir'aun terus menyelamatkan diri dengan membelah laut? Ya, enggak bisa. Allah suruh pukul lautan itu dengan tongkatmu. Terus Allah juga perintah tapi tidak dikasih tahu ke Musa, laut membelahlah kamu. Ngono. Tapi nggak dikasih tahu pada yang itu. Musa sendiri tidak bisa menyelamatkan dirinya dari Firaun. Jangan lupa itu.
Jadi jangan GR bahwa Ma'iyah hebat atau saya spesial, enggak juga sebenarnya. Maka harus Anda tahu bahwa pelakunya Allah. Kalau Anda meyakini itu, kita tidak menemukan yang lain kok solusi di dunia ini. Kita tidak menemukan yang lain. Dalam skala kecil maupun sedang maupun besar. Kayaknya Anda ini orang-orang yang memang pekerjaannya Allah yang akan membangun mercusuar Republik Nusantara Raya untuk seluruh alam semesta dan dunia. Ini tepuknya agak ragu-ragu. Tapi tidak apa-apa, memang kita masih agak ragu-ragu. Maka kita terus kejar, gitu loh Mas ya. Ya berakhir. Nah, yang terakhir sekali lagi. Sekarang ini bukan hanya tidak ada solusi loh Mas. Sekarang bukan hanya nggak ada solusi, bahkan problemnya kita nggak bisa rumuskan sekarang ini. Iya kan? Problemnya nggak bisa dirumuskan. Orang bener-bener kayak Rahmat tadi mengatakan, kok ini kok kayak buntu ya? Api kok tidak membakar, gitu kan? Gitu? Ini api tidak membakar. Ini longsor tidak membuat rumahnya ambruk. Ini apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini, gitu loh. Dan ini jangan tidak khawatir. Beberapa atau banyak ayat-ayat Allah yang sebenarnya memperingatkan secara intrinsik masalah-masalah ini. Oke, saya mohon nanti saya soal menjawab zaman tadi, meskipun tidak harus eksplisit, ya, tidak harus sampai tingkat itu, tapi potensialitas bahwa kita paling tidak Anda mengalami menjawab masalahmu sendiri ya Mas ya. Dikit-dikit lah Mas ya, 1%, 2%, 3%. Tapi Anda kan menjawab masalahmu sendiri yang diciptakan 10 orang tadi. Gitu ya. Paling tidak itu. Sekarang satu nomor dulu yang agak meriah supaya Anda tidak ngantuk Mas Doni dengan sebuah nomor Jawa tapi rock. Jawa tapi agak jarang ketang dikit. Is blowing in the wind ya. Mungkin nggak gitu banyak. Kalau statement tentang bahwa ini pasti jawaban zaman itu tidak mungkin dilakukan karena hanya waktu yang akan bisa membuktikan. Tapi kita bisa membuat kemungkinan-kemungkinan akan jawaban zaman itu sendiri. Kalau A sudah tidak bisa dilakukan berarti B. Kalau B ternyata bukan jawaban berarti C. Jadi kita berarti harus tahu sifat-sifat di dalamnya. Ada beberapa indikasi yang membuat saya merasa bahwa Ma'iyah sangat punya potensi untuk menjawab zaman. Jadi pengetahuan ini bukan berdasar data atau kira-kira, ini berdasarkan menarik dari pemahaman pola. Bahwa ketika Ma'iyah menyebut dirinya organisme, itu menurut saya salah satu indikasi besar bahwa Ma'iyah punya potensi untuk bisa menjawab zaman. Sebelum itu, modal pertama Ma'iyah adalah kalau tadi ngomong adalah kedaulatan. Kedaulatan itu modal utama karena apapun yang terjadi di dalamnya nanti akan dasarnya dari kedaulatan. Tidak ada maintenance cost-nya dalam tanda petik lah untuk menjaga kebersamaan. Yang saya sebut pola tadi begini. Untuk menjawab negara, untuk menjawab sesuatu yang lebih besar, pasti kita melihat dari komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi kalau untuk membuat manusia, komponen lebih kecil adalah sel. Kalau mau melihat musik Kiai Kanjeng, komponen lebih kecil adalah instrumen-instrumennya. Kalau mau melihat motor, itu komponen lebih kecil adalah gearnya, bannya, rantainya, stangnya, dan spion dan segala macamnya. Jadi semua yang lebih kecil itu berkumpul akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Apakah Ma'iyah bisa menjawab Indonesia? Berarti di sini posisinya Ma'iyah adalah sesuatu yang lebih kecil. Apakah bisa menjawab yang lebih besar? Saya melihatnya gitu aja. Bukan Ma'iyah besar kecil secara konseptual, besar kecil secara jumlah. Dalam pola kecil besar itu saya sebut sebagai pola penciptaan. Pola penciptaan itu berputar. Dia punya pola yang fix. Dan hanya ketika dia sudah selesai pada cycle-nya, pada lingkarannya, dia akan mampu menjawab sesuatu yang lebih besar. Itu mungkin sudah sempat saya omongkan ketika di Bang Wetan. Itu indikasi utama saya kenapa saya mengatakan bahwa Ma'iyah bisa
sangat punya potensi untuk menjawab zaman, karena MAIA adalah organisme yang mampu menjawab Indonesia sebagai organisme yang lebih besar. Bagaimana itu? Itu langkahnya ada 9 cycle di situ, tapi hitungnya nanti ada 7 di situ. Pertama, yang 2 dari Tuhan. Menurut saya pertama adalah gagasan yang dari Tuhan. Gagasan, ide, inspirasi, kemauan untuk bersama, itu semua sing awang wong saka Gusti Allah. Nomor 2 adalah conditioning, diciptakan conditioning. Butuhnya keadaan sehingga terjadinya penciptaan. Kondisi masalah misalnya, adanya ruang dan waktu sehingga keberadaan itu bisa terjadi, itu conditioning. Nah, setelah itu baru masuk yang ketiga yang namanya ada. Kelengkapan komponen ini dan sampai di mana itu menentukan kemungkinan apakah dia bisa menjawab sesuatu yang lebih besar. Yang ketiga adalah ada. Ketika dia berada, dia punya potensi tumbuh. Berikutnya adalah tumbuh. Setelah tumbuh, dia punya yang namanya pilihan. Pilihan mau ke arah mana. Tapi pilihan itu ada komponen berikutnya yang namanya pertimbangan kasih sayang dan pengetahuan. Itu satu ranah. Kamu tidak bisa punya kasih sayangmu orang landep tanpa pengetahuan, dan pengetahuanmu tidak berguna tanpa kasih sayang. Tapi pengetahuan dan kasih sayang itu juga tidak matang kalau pengetahuannya tidak diberi dengan kebijaksanaan lebih tinggi lagi. Terus, dan kasih sayang pengetahuan itu tidak berguna kalau dia tidak menjadi pemahaman, dan kasih sayang itu tidak berguna jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan. Kalau ya, komen cinta dan pengetahuan, baru kebijaksanaan dan pemahaman. Ini yang MAIA ono kabeh gitu soalnya. Setelah itu kita punya setelah itu di atasnya ada yang namanya keseimbangan. Keseimbangan adalah memberi balance antara kanan kiri, atas bawah, sana kemari. Tapi keseimbangan masih belum lengkap karena dia harus kompromis kalau keseimbangan itu. Ada satu konsep lagi di atasnya yang namanya harmonis. Yang ke-9. Nah, pada penciptaan apa saja, arep puisi, arep musik, arep motor, itu kalau dia tidak mencapai titik harmonis, dia tidak akan efektif menjadi sesuatu yang lebih besar. Nah, alat musik orang harmonis ya enak didengarkan sebagai musik yang utuh. Nah, tidak menemukan keharmonisannya. Badan nek orang harmonis, yo ginjal ribut dhewe engko karo ususe dan seterusnya. Nah, saya melihat di MAIA kita sudah menemukan yang namanya keharmonisan. Tidak perlu keseimbangan sudah terangkum dalam keharmonisan itu tadi. Komponen-komponen yang disebutkan tadi itu menunjukkan, merefleksikan yang saya sebut sebagai keharmonisan. Ketika sudah sampai pada tingkat harmonis dalam satu dalam satu kumpulan, itu akan bisa menjawab sesuatu yang lebih besar, karena dia harus cycle balik lagi ke keberadaan yang lebih ada lagi, ngubeng lagi kepada keberadaan, tapi keberadaan yang lebih besar. Jadi ceritanya, apakah MAIA itu berada dengan keberadaannya, apakah dia punya pilihan untuk tumbuh, dan tumbuh itu apakah dia dengan cinta dan pengetahuan dan mempertimbangkan kebijaksanaan dan pemahaman dalam ilmu-ilmu MAIA. Dan setelah itu apakah MAIA menemukan keseimbangannya dan membentuk keharmonisannya dalam diri dan MAIA dan sekitarnya. Kalau itu terjawab, maka MAIA akan menjawab zaman. Itu terserah kita semua. Matur nuwun. Saya akan berikan kepada Cak Nang yang merupakan mewakili induk dari kita semua, karena sebelum ada motobat syafaat dan lain, terlebih dahulu ada 4 bulan yang dimulai 93. Teman-teman sekalian, gini, ini teman-teman di Washington, di New York, termasuk para senior kita di sana, di Philadelphia, Atlanta, dan tadi juga ada tamu dari San Francisco. Itu baru mengenal MAIA sekitar sebulan ini, dan mereka ikut streaming. Mereka jamaah YouTube sebenarnya sudah cukup lama, tetapi mendapat laporan-laporan terus, gambar-gambar jamaah-jamaah kita di mana-mana, dan mereka semua pertanyaannya seperti awal-awal MAIA, yaitu apa sebenarnya misinya Cak Nun? Apa sebenarnya misi MAIA ini? Apakah dia punya program politik dan seterusnya, gitu ya pertanyaannya. Nah, saya perkenalkan sodakoh tadi, kita cuma bersodakoh, jadi tidak penting, saya nggak mikir
Apakah presiden harus ganti atau tidak saya pikirkan, Mas. Apakah harus kudeta atau revolusi, tidak saya pikirkan sama sekali. Karena itu bukan tujuan, itu jalan saja nanti. Otomatis dia akan terjadi kalau kebenarannya memang sudah menjadi solusi. Dan di antara mereka banyak yang tanya, Mbok Cak Nun mau mimpin gitu ya. Ada yang gitu. Loh, mimpin itu bukan soal mau tidak mau. Ingin memimpin itu saya mengharamkan diri saya, tidak boleh saya ingin memimpin. Tidak boleh. Ojo menekok mimpin negara. Pengen ngimami aja tidak boleh saya. Dan saru kalau di dalam kebudayaan Jawa mengaju-ajukan diri untuk memimpin. Saya orang baik loh. Saya cerdas dan loh apa? Nah, ini baligo guys. Cerdas dan apa guys? Saya cerdas dan amanah loh. Milihlah saya. Kemarin di Sidoarjo ketemu sama Bupati yang menjabat Sidoarjo yang akan mencalonkan diri. Wah, ini loh aku gini. Terus disurai wong kabeh. Suwes angger kalimat disurai sama semua orang. Dan saya akhirnya menolong Bupati. Gini loh Pak Bupati, itu maksudnya Anda jangan emosional dan jangan sentimen sama beliau. Pak Bupati itu maksudnya gini. Kalau disingkat pidatonya beliau tadi gini, aku iki pemimpin sing apik lho rek. Pilihlah aku wis ta. Itu maksudnya. Itu. Anda ini termasuk juga logikanya kurang terlatih. Jadi gak guyu kan tak ceritanya kayak ngomong. Jadi Anda, dialektika Anda itu harus dilatih tiap hari. Supaya Anda mendapatkan solusi. Karena kalau Anda kepedesan, Anda minum panas kan begitu kan. Kalau Anda kepanasan, Anda mandi kan gitu. Kalau sekarang ini orang kelaparan dikasih nasi marah kok sekarang. Sakit disuntik itu dia bilang kok kamu menyakiti saya. Lu disuntik lagi. Itu orang banyak sekali kehilangan dialektika logis gitu. Nah, sebelum saya kasih Cak Nang, saya ingin mengatakan bahwa tidak penting kok siapa menjadi pemimpin dan tidak boleh ada di antara kita yang ingin menjadi pemimpin, tidak boleh. Cuma kalau Allah memojokkan dan menyuruhnya, memerintahkannya, itu wajib hukumnya. Begitu. Dan untuk apa Anda menjadi pemimpin kalau tidak atas perintah Allah? Sebab kalau Anda tidak diperintah oleh Allah, melainkan berdasarkan keinginan Anda sendiri, nanti Anda yang harus melindungi diri Anda sendiri, Anda yang harus memfasilitasi diri Anda sendiri. Kalau Anda diperintah Allah, Anda hamba Allah, Anda buruhnya Allah, Anda budaknya Allah, Anda pesuruhnya Allah, maka Anda difasilitasi dan mendapat perlindungan dari Allah, serta tuntunan untuk melakukan hal-hal yang benar, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Oke, terakhir teman sekalian saya minta Cak Nang. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mundur ke belakang sedikit. Sampean enak mak ya saiki. Karek gagah, merasa hebat, streaming di mana-mana. Sampai itu sampean kembalikan sekian tahun yang lalu. Isinya internet waktu itu fit 100% untuk Cak Nun. Mak iya di sini sih di mana-mana. Pernah baca nggak itu? Itu tahun-tahun sekitar setelah reformasi 9 ya gitu ya. Jadi waktu itu sampai maaf ya awal-awal menggagas ini pernah dibakar apa kita membuat media komunikasi lewat internet, ada milis, ada segala macam website. Cak itu paling benci dunia maya waktu itu karena isinya memang seperti itu. Kita pun menjadi salah tingkah. Nah, kenapa sekarang apa isinya dunia maya? Kalau boleh disebut bintangnya juga Maya. Kenapa? Apakah karena Maya ini hebat? Kalau saya bukan. Itu kehendak Allah. Apa bisa kita menguasai dunia maya sih dengan cara ilmu komunikasi biasa? Tidak bisa. Itu tanda-tanda ini kehendak Allah atau kehendak pribadi, saya kira di situ salah satunya. Dulu padang bulan misalnya, padang bulan ini maaf kalau kurang suka dipotong ya.
Ketika menjelang reformasi, wah semua orang datang. Ketika Amin Rais agak berlebihan dan Cak Nun kritis pada Amin Rais, umatnya Amin Rais mundur. Tinggal Gus Dur, umatnya Gus Dur masih memenuhi padang bulan. Ketika Cak Nun juga kritis kepada Gus Dur, mereka agak goyah. Jadi ternyata mereka itu bukan anti ketidakbenaran, tapi hanya anti Soeharto. Kalau dia anti ketidakbenaran, berarti siapapun yang tidak benar harus dilawan, tapi tidak. Akhirnya sampai padang bulan kita liburkan selama 3 bulan. Dari 20.000 orang kita mulai lagi padang bulan, tinggal paling 100-200 orang. Bayangan kami waktu itu, wah kita ini kalah. Saya itu sedih jadi wong kalah ya. Tinggal 100-200 orang nggak percaya diri di padang bulan. Sampai saya kayak enak gagah-gagah merasa maknya koplaan kopian gini. Bolone oke. Dulu Masya Allah. Proses terus berlanjut. Mas Abrang atau ponakanku Sabrang ya. Dulu ada yang meneliti momen-momen seperti padang bulan itu adalah waktu yang tepat untuk detoksifikasi, penguraikan racun-racun. Ternyata sekarang bukan hanya padang bulan, racun-racun dalam pikiran kita dalam ma'iyah inilah yang banyak dibongkar. Kalau sampai kita lihat di dunia luar, semua yang terjadi adalah pembusukan-pembusukan. Islam itu sederhana, baik, udah dihias-hias sampai intinya hilang. Menurut yang pernah naik haji, cerita, nduk wukuf itu lho, kudune merenung saiki istighosah. Ya, masih wong ini. Jadi dihias-hias Islam itu dengan segala macam sampai kehilangan intisarinya. Menurut saya salah satu kunci ma'iyah adalah memandang Islam dengan cara sederhana dan mudah dipahami. Itulah yang membuat Rendra kerasan, membuat Bang Fauzi Rizal kerasan. Dan itu karena ada kepercayaan. Jadi Cak Nun menurut saya mampu memotret Islam dengan cara sederhana. Dan kita semua percaya dan nyaman dengan ada Cak Nun. Maka tadi ketika Cak Nun Al-Yauma Akmaltu Lakum, aku nangis. Iki mosok temenan Cak Nun kate pamitan. Oh, Cak Nun. Iki iki. Jangan pamitan. Apapun nilai ma'iyah kalau nggak ada Cak Nun apa? Tadi saya lihat di layar besar itu Mas Haryanto ngomong, Mas Haryanto kan ngomong dua, ngono kan ngomong gak ada Cak Nun piye? Nggak ada artinya. Maaf. Tadi saya lihat di belakang warung itu, di bawah meja itu ada rampak, ada olbi, ada ini pendekar ma'iyah tahun 2050 ya ini. Sekarang masih Sabrang. Dari sisi itu saya nggak pesimis. Jadi kesimpulan saya terakhir, kita berkumpul, kita bersama ini karena Islam itu sederhana dan melalui Pak Muzamil, melalui Cak Nun, Cak Fuad, kita menyorot Islam dengan cara yang intisarinya yang sederhana. Dan kita mengeluarkan racun-racun dari diri kita. Ketika yang lain terjadi pembusukan, justru kita terjadi pemurnian. Meskipun bukan Islam yang berkemajuan. Maksudnya itulah katanya maju sehari dibandingkan wukuf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya semua yang kami ungkapkan itu tidak mencukupi sama sekali dibanding apa yang ingin kami ungkapkan. Karena begitu complicatednya situasi-situasi yang harus kita pahami. Saya mohon izin kepada teman-teman untuk memaafkan dan bersabar. Bulan depan kita akan nyicil lagi karena kita memang harus menjawab, Mas. Mau nggak mau kita harus menjawab. Dan kalau ngomong Islam ya itu tadi, karena Islam sudah menipu diri, teman-teman kaum muslimin sudah menipu dirinya sendiri dengan menjadikan Islam itu sebuah label dan organisasi dan bendera, kan begitu, Bu. Jadi menjadi kata benda bukan kata kerja dan seterusnya. Kalau soal Indonesia, ujung dari semua pendataan yang kita lakukan itu sederhana. Kita itu nggak saling percaya sekarang. Antara presiden sama wakil presiden aja ngincer satu sama lain.
Jangankan lagi antara KPK dengan Polri gitu Mas ya. Kita itu tidak saling percaya dan tidak merasa aman rakyat itu. Nah, jalannya sederhana sebenarnya. Kalau ada pemimpin yang orang merasa aman dan orang merasa percaya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka semua orang akan berduyun-duyun seperti di surat apa itu? Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu akan terjadi. Akan terjadi. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja bukan berarti harus semua orang berduyun-duyun masuk Islam. Itu mungkin ya di Amerika, di Eropa ya, di Rusia terutama. Tapi yang saya maksud bukan itu. Yang saya maksud adalah orang berduyun-duyun berani dan merasa aman melakukan kebaikan. Nah sekarang kan tidak aman Anda. Mau berbuat baik itu tidak aman. Mau jujur tidak aman, kan gitu. Nah nanti akan datang suatu situasi dengan kepemimpinan yang tidak perlu bottom up. Bottom up-nya cukup teman-teman Anda ini. Tapi nanti akan terjadi satu fenomena kalau Allah mengizinkan. Jadi akan ada top down di mana orang akan benar-benar merasa aman dan Allah nggak akan tega menurut saya. Wong saya tiap hari ketemu beribu-ribu orang seperti ini di mana-mana dan saya lihat kalaupun mereka berbuat salah itu karena mereka tidak berbuat salah di tengah situasi yang memang mendorong mereka untuk hanya berbuat salah, untuk berbuat tidak jujur. Dan insya Allah kita sudah memulai situasi-situasi yang terbalik dari itu semua. Nah, sambil Kiai Kanjeng menyiapkan dirinya, barangkali Mas Haryanto ada refleksi lagi setelah mengetahui goal yang saya maksudkan. Terima kasih. Saya sedikit nyambung dari yang Mas Abrang tadi. Jadi setiap zaman punya masalahnya dan pasti ada jawabannya. Dan itu sebagaimana janji Allah, ada penyakit pasti ada obatnya. Meskipun belum didata secara penuh apa yang menjadi beda, apa yang unggul, bukan unggul dalam arti untuk mengungguli dari Ma'iyah, sedikit saya ada keyakinan gini. Kalau tadi Ma'iyah sanggup nggak menjawab zaman, Ma'iyah sanggup nggak menjadi solutor, Ma'iyah bisa nggak untuk keluar dari problem persoalan Indonesia? Pertanyaannya kan seperti itu. Jawaban saya pasti bisa. Karena apa? Bukan berarti di luar Ma'iyah tidak ada orang yang melakukan perubahan. Bukan berarti di luar kita, di luar Ma'iyah tidak ada orang yang mencari solusi atas permasalahan Indonesia. Tidak. Tapi justru solusi yang mereka berikan bersumber dari racun tadi itu. Jadi jawaban atas persoalan bagi Indonesia yang dilakukan oleh banyak orang itu justru sumber masalah baru. Tapi kita yakin bahwa Ma'iyah ini sanggup menjawab persoalan itu. Karena ini memang benar-benar gini, orang lain melakukan sesuatu pasti membutuhkan syarat tertentu. Oke. Orang untuk menyelesaikan masalah Indonesia membutuhkan syarat yang solusi untuk Indonesia. Tapi yang terjadi adalah syarat itu ternyata justru adalah yang merusak Indonesia, kan seperti itu. Tapi tadi dengan logika bahwa Ma'iyah bisa melakukan apa saja, karena banyak hal, saya sebut apa saja. Ma'iyah bisa melakukan banyak hal tanpa dipenuhinya syarat-syarat sebagaimana orang lain harus melakukan itu, membutuhkan syarat-syarat tadi itu. Untuk ngumpul membutuhkan syarat konsumsi, Ma'iyah tanpa konsumsi bisa. Untuk ngumpul butuh sponsor, Ma'iyah tanpa sponsor bisa. Untuk ngumpul itu butuh diberi dana tambahan, dinai amplop dan sebagainya, tanpa itu bisa. Artinya ini dari contoh sederhana tentang jamaahnya, pengajiannya gitu. Apalagi kalau kita urai di luar itu, maka kesimpulan saya bahwa banyak hal yang bisa dilakukan oleh Ma'iyah yang tanpa harus dipenuhinya syarat-syarat itu tadi, maka akan banyak hal persoalan Indonesia yang bisa dilakukan dan diberi jawaban oleh Ma'iyah tanpa syarat-syarat itu tadi. Itu kemudian yang terakhir, kenapa kita yakin? Tadi kan berangkat dari kemurnian, berangkat dari kesadaran. Jawab pertanyaannya kan, gue menganggap bahwa itu murni, kita menganggap bahwa itu murni itu berdasarkan apa? Kok murni? Kita menganggap bahwa itu benar apa? Kok merasa bahwa itu benar? Kok jawaban saya karena ada
bagi saya ada backingnya, ada garansinya, ada orang yang benar-benar kita percaya, orang yang kita yakini bahwa bisa dijadikan rujukan benar, meskipun itu berangkat dari kedaulatan. Kedaulatan tanpa mendaulat nggak mungkin. Gandengane orang berdaulat itu ya mendaulat. Dia merasa berdaulat karena ada yang bisa didaulat. Nah, dalam hal ini nggak ada yang lain. Bagi saya bisa dan yakin dengan Ma'iyah, dengan kemurnian Ma'iyah, ya karena saya melihat Cak Nun yang paling murni. Kalau nggak boleh mengunggul-unggulkan, doang aja unggul kok piye. Kalau saya kemudian dilarang jangan mengkultuskan, wah jangan kultus kok. Buat saya, karepku arep kultus ke ben. Ya, memang unggul gitu. Nah ini yang tidak dimiliki oleh kelompok apapun dan dimanapun. Wong mereka ngaji juga kadang nggak yakin kok dengan yang di panggung kok. Tapi yang di panggung minta untuk dikagum-kagumi. Kenapa tidak berjarak di Ma'iyah? Karena yang di depan ini nggak minta untuk dikagumi, nggak minta diunggul-unggulkan. Kenapa harus ada panggung yang tinggi ya? Karena memang yang di panggung minta diunggulkan dan minta dianggap lebih tinggi, dan di sini tidak minta dianggap lebih tinggi. Tapi kan ya adab, bukan adab. Tapi logika kita kan ya harus mengunggulkan. Wong aja nunggul kok. Berarti kita dolim sama keyakinan kita sendiri. Kita nggak jujur sama keyakinan kita sendiri. Ini wis aja nunggul kok, nggak diunggul ya hanya nunggul kok. Maka bagi saya sangat solutif Ma'iyah ini, karena Ma'iyah bisa melakukan apapun yang orang lain tidak bisa melakukan tanpa dipenuhinya syarat-syarat tertentu. Dan Ma'iyah bisa melakukan perubahan, memberi solusi permasalahan Indonesia, karena Ma'iyah sudah membuktikan bisa melakukan tanpa ada syarat-syarat itu tadi. Tapi ini proses dan kita mencari pola gitu, untuk melakukan itu semua. Tapi berangkatnya kan yakin sih. Dan keyakinan itu karena ada backing, ada jaminan, ada garansi yang bisa kita percaya dan kita daulat. Maka bagi saya kedaulatan masyarakat Ma'iyah atau kedaulatan manusia Ma'iyah tidak lengkap kalau tidak ada yang didaulat. Bagi saya kedaulatan gandengannya yang mendaulat. Saya pikir itu saja. Gini teman-teman sekalian, ini kan saya ngerokok terus nih, ya. Tapi tolong Anda ingat, saya tidak pernah menganjurkan orang merokok atau tidak merokok loh ya. Saya hanya menganjurkan, pahamilah dirimu, pahamilah badanmu, pahamilah metabolismemu, pahamilah setiap perangkat dari jasadmu. Kemudian sehari-harimu kamu pahami sehingga kamu bisa ambil keputusan merokok atau tidak merokok. Itu pertama. Tidak merokok mungkin insya Allah lebih baik, tapi tolong juga dipelajari bahaya merokok, satu, nomor dua bahaya tidak merokok. Nomor tiga, kalau mau demokrasi sederhana, yang tidak merokok tidak usah mengejek yang merokok. Yang merokok nggak usah mengejek yang tidak merokok. Dan yang tidak merokok nggak usah menghina orang yang merokok. Dah, sakarmu dewe. Sepanjang secara etika kita saling menjaga kenyamanan, itu aja. Karena di belakang saya itu ada penyuluh soal rokok yang merupakan seorang perokok berat. Di belakang saya agak ke kiri sedikit. Kadang-kadang telat Ma'iyahan karena dia sedang menyuruhkan penyuluhan di desa mana dan di desa mana gitu. Itu bukan dia mengkhianati, tetapi yang tugas dia bukan soal merokok atau tidak merokok, tapi etika kalau ada asap itu mengganggu kiri kanannya apa tidak kan gitu. Dan itu harus kita perhatikan. Nomor dua, teman-teman sekalian, sekarang mainstream di seluruh dunia adalah dilarang merokok. Mainstreamnya kiai ulama adalah berkata halus, lemah lembut, dan penuh ayat-ayat. Dan itu semua tidak saya penuhi. Ya, mainstreamnya, kebiasaannya ulama, ustadz, kebiasaannya pendapat orang banyak mengenai rokok, sekarang itu semua tidak saya taati. Untuk sedikit menunjukkan secara intern kepada jamaah Ma'iyah, nek saya pengen diterima oleh masyarakat luas dan Republik Indonesia, kan saya tidak akan melakukan pelanggaran itu. Saya akan merayu-rayu supaya mereka menerima saya, kan gitu. Nah kalau mau ekstrim, saya langgar justru saya nggak diterima oleh mereka. Harap ngopol deh.
ben ra diterima. Ayo. Anda harus punya keberanian seperti itu karena salah satu produk dari kedaulatan adalah keberanian hidup. Gitu loh. Karena saya sangat mengerti apa yang saya lakukan. Kenapa orang melarang memperingatkan saya tentang merokok tapi tidak pernah memperingatkan saya tentang makyan sampai jam 3 pagi? Menurut ilmu kedokteran yang mana boleh begadang sampai jam 3 pagi? Kenapa saya tidak diperingatkan? Kenapa saya tidak diperingatkan mengenai makan saya yang tidak menentu? Kenapa saya tidak diperingatkan mengenai cara hidup saya yang yang sangat tidak memenuhi syarat kesehatan menurut yang dipahami oleh orang banyak. Dan kebanyakan orang yang sayang sama saya, Cak, dijaga tuh, Cak, jangan terlalu sibuk toh, jangan terlalu padat acaranya, nanti sakit loh, gitu kan. Setelah itu endingnya ngomong ini, nanti tanggal sekian di tempat saya, Cak. Berdoa ya ada itu. Itu ada seperti ada satu tim keamanan di suatu peristiwa di Padang Bulan. Aku gak nyebut institusinya apa ya. Terserah apa itu Kokam, apa Batul, apa Satgas, apa gitu ya. Pokoknya kalau habis Padang Bulan kan waktu itu belum ada barisan maknya. Sehingga orang merebut saya itu sak kelambine disuwek, sak ali-ali ini direbut, kupluk dicopot gitu ya. Akhirnya ketika seseorang meloncat ambil baju saya, itu kepala satuan keamanan teriak, haram, nggak boleh, maling nggak boleh, mencuri. Kejar dia, beramai-ramai, kecekel, direbut baju saya. Terus dengan bangga mendekat ke saya, Cak, ini Cak bajunya sudah saya rebut, untuk saya aja ya. Gitu. Indonesia banget banget. Jadi katanya pahlawan reformasi, kita katanya pahlawan anti Soeharto. Aku yang nyolong didik ya, nah, gitu kan. Udah gitu. Dan saya tuh ketawa, bukan saya benci, geli betul, saya senang betul itu. Adegan itu saya inget-inget dan saya selalu senyum. Ini Cak, udah saya rebut, untuk saya aja. Top tenan wong Indonesia. Ku malaikat kabeh juga, wah ya dan kaget. Kaget lho. Kaget banget. Oke, satu nomor lagi dengan dari Kiai Kanjeng. Kemudian Pak Muzamil akan mengelaborasi semua itu dari ilmu tasawuf. Hati-hati ya. Tasawuf. Tapi tidak ada hubungannya sama Batul Masail, ya kan? Oke, tepuk tangan untuk Mas Doni. Ya.
sekalian, saya itu sangat banyak yang saya merasa harus saya kemukakan, tapi saya belum punya pola dan rumus untuk celing ngomongin ke Anda, dan mudah-mudahan itu memang irama yang diatur oleh Allah. Karena kalau disok kabeh nanti juga meleketek gitu ya. Jadi mohon maaf kalau kadang-kadang tergagap-gagap karena kita tidak bisa pasrah begitu saja dengan seluruh kejumudan yang sekarang terjadi. Jadi satu hal, saya minta Mas Imam satu nomor supaya ada, tidak enak dong kalau bukan Indonesia kalau tidak ada dangdutnya. Dangdut adalah salah satu bagian yang indah dari jiwa kita. Gitu ya. Nah sebelum Mas Imam mengambil keputusan apa, kemarin ketika di Sidoarjo salah satu yang saya ajak naik panggung adalah seorang ahli konsultan ekonomi dan manajemen dari Amerika. Dia seorang dokter yang sudah setelah masuk Indonesia dia tidak mau pulang lagi. Yang ingin saya katakan kepada Anda adalah Indonesia ini benar-benar dari segala sudut itu benar-benar punya paling lengkap potensinya untuk menjadi pemangku dunia, bukan pemimpin dunia, pemangku dunia. Jadi kita bisa mengakomodasi seluruh hal di dunia. Sementara tidak ada kelonggaran seperti di Indonesia sehingga bisa memangku yang ada di tempat-tempat lain untuk bangsa-bangsa dan negara lain. Jadi acara seperti ini sampai jam 3 pagi ada musik sekeras ini, itu biar di planet Mars, Jupiter tidak boleh Mas. Tapi di Indonesia tidak ada masalah dan orang tidak marah. Maka orang sini betul-betul orang yang sangat tangguh dan sangat appreciate terhadap kemungkinan-kemungkinan. Kalau di Barat, orang sudah punya kepastian sehingga yang tidak sama dengan kepastiannya langsung dia tolak. Bahkan orang goreng gerai saja dia mencium itu dia lapor polisi. Kiai Kanjeng ini berapa kali dilaporkan polisi di London, di Australia karena rame ngomongnya kan ngerti dewe toh, preman toh. Wah, mereka yang ngono. Tapi di Indonesia tidak. Longgarnya luar biasa. Jadi kenapa Anda terbiasa seperti ini? Karena Anda ini manusia yang sangat mandiri. Di seluruh dunia, rakyat itu dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia, Anda diancam oleh undang-undang, diancam oleh pemerintah, dan tidak aman terhadap negara, kan gitu. Sehingga Anda menjadi sangat tangguh, kan gitu. Pada saat yang sama, Anda itu naik motornya ngawur semua, tuh. Metu gangi ora delok-delok sih langsung weng ngono to. Sosok arep nenggok nengeni lewat kiwa, jur ngene gitu. Ya lah. Itu tidak mungkin terjadi di Amerika atau di Korea Selatan. Tapi harap Anda ketahui, angka kecelakaan di Korea Selatan dan Amerika lebih tinggi daripada di Indonesia. Saking canggihnya orang Indonesia. Nah, iya. Jadi orang sana kalau ke sini Mas itu udah nggak mau pulang kan. Enak betul hidup di sini. Dan terampil-terampilnya luar biasa. Di Mesir itu kalau orang parkir itu pedomannya kalau sudah menimpa belakangnya cedera itu baru berhenti. Di sini Anda parkir di PKU coba, di PKU Jalan Keadalan tuh. Sempitnya kayak gitu itu tukang parkirnya canggih banget menata mobil Anda. Dan itu hanya di Indonesia. Saya kemarin melihat di Amerika juga sudah mulai gitu. Tanda parkirnya sudah cukup adalah kalau sudah menimpa belakangnya. Itu baru menang. Nah kalau di Mesir sebabnya bukan karena ketidakmampuan nyetir, tapi karena mereka adalah sufi-sufi. Mereka tidak peduli mobil bocel-bocel, luka-luka tidak peduli karena itu cuma urusan kecil di dunia kan gitu kan. Jadi mobilnya tabrak-tabrakan tidak apa-apa. Di Mesir itu kalau mobil serempetan terus saling rusak terus mereka tuding-tudingan bertengkar, nanti mereka sudah capek bertengkar, akhirnya salah seorang mesti mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Nah begitu yang bertengkar sama dia mendengar kalimat itu, dia langsung menyaut Allahumma sholli wa sallim alaih pelukan. Jadi tolong dipraktekkan besok. Jadi di Mesir itu saya lihat sendiri sama teman-teman kiai itu bagaimana